Selamat malam, saya Batara Christian dari kelas 12 IPS 1 dari kelompok 3 tentang runtuhnya United of Soviet Socialist Republic. Saya akan menceritakan sedikit tentang runtuhnya United of Soviet Socialist Republic yang dimulai dari latar belakangnya. Latar belakang runtuhnya USSR adalah salah satu negara adikuasa yang memiliki wilayah terluas di dunia. Kehidupan rakyatnya ditandai dengan kehidupan yang keras. Mereka lebih mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi-pribadi atau perseorangan, sehingga jiwa manusia kurang berharga. Pembunuhan dianggap hal yang biasa jika hal itu dirasa merugikan kehidupan Partai Komunis. Adapun tokoh-tokoh komunis yang terkemukakan di Uni Soviet yaitu pertama Vladimir Lenin, kedua Joseph Stalin, ketiga Nikita Khrushchev dan yang lain. Kedua, kita masuk ke tanda-tanda runtuhnya Uni Soviet. Sebenarnya sudah terlihat sejak pemerintah Presiden Khrushchev memberikan kebebasan yang terbatas, baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya kepada rakyatnya. Hal ini mendorong rakyat Uni Soviet untuk mengubah kehidupan dalam segala bidang yang selama ini dibentuk kekuasaan komunis yang ketat. Ketika kita masuk dalam politik program pembahasan Mikhail Sergeyev Gorbachev. Pertama, Glasnost diartikan sebagai keterbukaan. Keterbukaan ini yaitu masa pemerintahan pada pertengahan tahun 1980. Kebijakan itu meliputi keterbukaan dalam semua bidang di industri pemerintahan Uni Soviet. Kedua, Perestroika. Perestroika yaitu salah satu kebudayaan yang dilakukan dalam memisahkan Rusia dari kehidupan Marx dan Lenin masa lalu. Ketiga, demokratisasi adalah menanamkan nilai-nilai demokrasi yang ada di dalamnya. Masuk ke runtuhnya Pakta Warsawa dan USSR. Runtuhnya Pakta Warsawa yaitu di organisasi saingan NATO yang berisi negara-negara komunis di Eropa Timur dengan Uni Soviet sebagai pendiri dan penggagasnya. Runtuhnya organisasi tersebut diawali dan diberlakukannya kebijakan Glasnost dan Perestroika oleh Uni Soviet yang mendorong runtuhnya kewajiban. Kedua, runtuhnya Uni Soviet. Pada tahun 1987 terdapat kebijakan baru yaitu Glasnost, Perestroika, dan Demokratiska yang membuka diri bagi kemajuan ekonomi yang politiknya Uni Soviet. Kedua, pada tanggal 25 Mei 1989, Gorbachev menjadi Presiden USSR dan terpilih sebagai ketua tertingginya. Ketiga, pada tanggal 5 sampai 7 Februari 1980 terdapat pengesahan program multipartai komunis serta mendukung dilaksanakannya multipartai di USSR. Kita masuk ke dampak runtuhnya USSR. Berakhirnya Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Kedua, banyak negara baru yang merdeka bekas Uni Soviet. Ketiga, Amerika Serikat tampil sebagai negara adidaya. Sekian hasil presentasi individu Batara Christian. Kalau ada kata-kata salah mohon dimaafkan. Selamat malam.